Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rivaldi Syahputra, nomor induk mahasiswa 2020606044. Maksud dan tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu tentang video wawancara terhadap dua tokoh yang dijadikan narasumber dengan tema implementasi bela negara melalui warisan kuliner Nusantara dikenal sebagai surganya kuliner. Terdapat berbagai macam jenis makanan yang ada di seluruh Indonesia. Ironisnya, kini kuliner tradisional tergerus oleh kehadiran kuliner asing lewat waralaba yang terus bermunculan di tanah air. Kuliner asing hadir bersamaan dengan promosi negara lain yang juga gencar ke seluruh dunia. Pertumbuhan mal juga semakin tidak ramah pada kuliner tradisional. Banyak kuliner tradisional mulai ditinggalkan atau bahkan hanya diberi porsi kecil di beberapa mal. Makanan tradisional dalam negeri dan produk lokal pun mulai tertinggal. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencari beberapa narasumber yang tepat untuk membahas masalah ini. Saat ini saya sedang berada di depan warung mie Aceh Sekopek dan saya akan menemui ownernya untuk mewawancara. Mari ikuti perjalanan saya. Saat ini saya tengah bersama pemilik warung mie Aceh Sekopek yang berada di Kota Semarang. Dengan nama siapa, Pak? Nama saya Pak Yus, Pak. Pak Yus. Udah berapa lama, Pak, membuka mie Aceh Sekopek di sini? Ya lebih kurang 2 tahun. 2 tahun ya? Ya 2 tahun ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak nih, Pak. Bagaimana perbedaan tingkat penjualan makanan khas daerah saat ini dengan beberapa tahun ke belakang sebelum era globalisasi, Pak? Ya alhamdulillah ketika era globalisasi kami tetap mengalami perbaikan. Tidak ada pengaruh karena kami memang udah ada pasaran sendiri gitu. Oh gitu ya, Pak. Yang kedua, Pak, mengapa di era globalisasi ini makanan tradisional malah jarang diminati oleh masyarakat, Pak? Apa penyebabnya, Pak? Ya karena mungkin kalah bersaing. Ya, di samping itu juga mungkin makanan tradisional promosinya kurang, sedangkan makanan modern mungkin promosinya lebih besar-besaran. Sehingga akhirnya makanan tradisional itu lebih dilupakan oleh kalangan anak muda gitu. Yang ketiga, Pak, adakah hal yang mendasari mengapa Bapak ingin menjual kuliner di Indonesia, khususnya daerah Bapak sendiri yaitu Aceh? Ya tentu saja karena saya sebagai putra asli dari Aceh ingin memperkenalkan kuliner daerah saya ke tingkat nasional. Dan untuk daerah-daerah yang lain di Indonesia. Ya alhamdulillah responnya banyak peminatnya. Yang keempat, Pak, bagaimana pendapat Bapak dengan beberapa kuliner Nusantara yang terancam punah akibat kalah saing dengan makanan asing atau cepat saji, Pak? Ya itu saya rasa sangat miris juga ya. Menurut saya hal-hal seperti itu dibiarkan terus-menerus akan menghilangkan kuliner tradisional. Terutama dari daerah-daerah. Udah. Ya. Yang kelima nih, Pak, terakhir, Pak. Menurut pendapat Bapak, bagaimana cara menjaga warisan kuliner agar tetap bertahan seiring berkembangnya zaman di tengah kemajuan teknologi, Pak? Ya, jadi seharusnya pemerintah daerah itu banyak melakukan gebrakan-gebrakan seperti mungkin pameran-pameran atau festival kuliner nasional atau kuliner tradisional khususnya. Ya. Makasih ya, Pak. Oh ya, sama-sama. Udah ya. Ya. Itulah yang dapat kami sampaikan dalam wawancara kali ini di Mie Aceh Sekopek. Terima kasih. Selanjutnya kami akan melanjut ke Sate Padang Pariaman, ya.
salah satu rumah makan masakan Padang di daerah Semarang. Dan saya akan mewawancarai salah seorang owner dari Sate Padang Pariaman. Mari ikuti perjalanan saya. Salah satu pondok makan Minang. Dan saya telah bersama dengan owner Sate Padang Pariaman di Kota Semarang, yaitu dengan Mas siapa Mas? Dan Mas Septian. Mas Septian sudah berapa lama membuka Sate Padang Pariaman di sini, Mas? Ya kurang lebih sekitar 7-8 tahunan lah. 7-8 tahun ya, Mas. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Mas. Yang pertama yaitu bagaimana perbedaan tingkat penjualan makanan khas daerah saat ini dengan beberapa tahun ke belakang sebelum era globalisasi dimulai, Mas? Ya sebelum era globalisasi dimulai ini mungkin masakan Padang yang saya jual yaitu Sate Padang Pariaman mungkin lebih banyak penggemarnya ya. Tapi setelah era globalisasi ini mungkin karena banyak makanan-makanan asing yang masuk mungkin lebih kurang diminati. Pertanyaan kedua, Mas. Mengapa di era globalisasi ini makanan tradisional malah jarang diminati oleh masyarakat? Apa penyebabnya? Ya mungkin seperti orang-orang tuh lebih ingin mencoba masakan-masakan yang baru, mungkin seperti masakan luar yang masuk, mungkin orang lebih penasaran. Dan karena masakan Padang ini kan, sama Sate Padang ini kan juga udah terlalu lama, jadi mungkin orang udah agak pengen cari hal yang baru mungkin. Pertanyaan yang ketiga, Mas. Adakah hal yang mendasari mengapa Mas ingin menjual kuliner Indonesia khususnya daerah Mas sendiri yaitu Padang? Ya mungkin karena di daerah sini tuh Sate Padang tuh masih langka ya, mungkin masih sedikit yang jual. Nah mungkin karena dari situ mungkin saya bisa mengambilnya dan mungkin bisa menjual di sini. Pertanyaan yang keempat nih, Pak. Bagaimana pendapat Mas dengan beberapa kuliner Nusantara yang terancam punah akibat kalah saing dengan makanan asing atau cepat saji? Menurut saya sih kita harus pintar-pintar ngolah agar mungkin masakan tradisional tuh bisa lebih dikenal dan mungkin banyak orang yang mungkin ya lebih penasaran pengen coba lagi. Ya. Pertanyaan yang kelima, menurut Mas, bagaimana cara menjaga warisan kuliner Nusantara agar tetap bertahan seiring berkembangnya zaman di tengah kemajuan teknologi? Ya mungkin kalau dari teknologi kita harus menyesuaikan ya Mas. Kan sekarang juga ada banyak yang sering pakai Instagram, Facebook. Nah mungkin kita lebih mengenalkan masakan tradisional itu lewat sosial media. Sekarang kan juga banyak orang sekarang lebih sering buka sosial media. Nah mungkin mereka bisa mengetahui masakan tradisional yang mungkin sudah berbeda dengan yang dulu gitu. Terima kasih ya Mas atas waktunya. Dan telah sampai di sini saat ini kita akan mengakhiri sesi wawancara dan terima kasih. Setelah saya melakukan wawancara dengan beberapa tokoh, saya dapat menarik kesimpulan bahwa contoh kecil dari aplikasi mencintai produk lokal, yakni kita harus bangga dengan makanan tradisional dan bangga pula dengan diri kita sendiri dan bangga dengan kebudayaan tradisional kita sendiri. Peran setiap warga negara dalam membela negara dapat diimplementasikan dengan mencintai kebudayaan bangsa, mencintai produk-produk lokal. Banyak manfaat jika kita lebih memilih produk lokal daripada produk luar. Seperti kita bisa memajukan ekonomi dalam negeri dan menurunkan angka pengangguran karena banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia. Sikap patriotisme, rasa cinta itu bisa menumbuhkan semangat bela negara ketika negara dalam kondisi ancaman bahaya, terutama bahaya non-militer seperti krisis pangan dan krisis ekonomi. Oleh karena itu, dalam upaya bela negara perlu menumbuhkan rasa cinta pada budaya bangsa, produk-produk lokal, makanan tradisional, dan yang lebih penting mencintai tanah air kita sendiri. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.